MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Al awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Astani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. As-salisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane kemiren utawa polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Fasal ini menjelaskan fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan beserta siku-siku. 4. Mengusap sesuatu yang ada di kepala. 5. Membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Yang nomor 6 adalah tartib berurutan. Kita mulai yang pertama,
rukunnya wudu, fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ini nanti secara spesifik akan dibahas penjelasannya di pasal berikutnya. Di dalam wudu, niat yang digunakan boleh, ya, boleh niat untuk menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas. Contoh, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Boleh. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu krono Allah Ta'ala, atau untuk bersuci dari hadas. Nawaitul wudu'a lit-thaharati anil hadasi fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Tapi yang masyhur, yang biasa digunakan umum, itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Jadi yang pertama tadi boleh dengan niat untuk menghilangkan hadas atau mensucikan hadas. Yang nomor 2, boleh niat agar diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan wudu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Boleh. Yang nomor 3, boleh niat fardu wudu atau niat melaksanakan wudu. Niatnya cuma begini, nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Atau nawaitu ada al wudu fardhon lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu boleh. Niatnya seperti itu boleh. Dan niat ini dilakukan di dalam hati. Atau kita definisikan niat dulu. Niat adalah, di pasal berikutnya saya bacakan, faslun utawi iki iku ana pasal 1. An-niyatu utawi kang aran niat iku qasdus syai'i, nyengaja suwiji-wiji, muktarinan halih mbarengi. Boleh. Muktaronan halih dibarengake bifi'lihi kelawan nglakoni syai'. Nomor 1. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Wa talafudzu tawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Wa waktuha lan utawi wektune niat iku inda ghusli awali juz'in, ing dalem nalikane mbasuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Wa tartibu tawi kang aran tertib iku alla yuqaddima yen to ora dhisikake sapa wong, ora dhisikake udwan ing gauta siji ala udwin
ing ngatasé utawa ngerekake ing ngatasé nggauta liyane. Itu berkaitan furudul wudu ini dengan pasal berikutnya. Di pasal berikutnya membahas tentang niat dan tartib. Mengapa kok dibahas di pasal berikutnya? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 8. Ayat 6. Bukan ayat 8, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ada 4. Yang kedua, niat dan tartib ini tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tersebut. Makanya dibahas di pasal berikutnya. Kita kembali kepada niat. Niat adalah menyengaja sesuatu yang disertai dengan melakukan perbuatan itu. Itu namanya adalah niat. Niat hukumnya adalah wajib. Seseorang melakukan ibadah tanpa niat tidak sah niatnya, tidak sah ibadahnya. Wudu tanpa niat tidak disebut wudu. Salat tanpa niat tidak sah salatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sah karena niat. Sesungguhnya sahnya amal itu niat karena niat. Itu niatnya baik, niatnya ya, jadi yang satu yang utama satu adalah niat. Niat. Nah, niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan melafalkan niat di lisan hukumnya sunnah. Sekali lagi, melafalkan niat at-talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat sunnah. Biasanya kalau melafalkan niat itu kalau di dalam sholat ya pasti sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Kalau kita belajar wudhu niatnya ya sebelum wudhu, sebelum membasuh muka. Tapi kalau ketika membasuh muka nawaitul wudu'a dan seterusnya, sambil melafalkan niat, terus kemudian membasuh muka, ya sunnah mengucapkan itu. Tujuannya apa? Talafut bin niat itu, talafut bin niat tujuannya adalah untuk membantu hati agar nanti pas waktunya niat, pas waktunya wajib niat, hati sudah tertarik dan bisa untuk melafalkan niat. Makanya dibantu di awal supaya lebih memudahkan. Seandainya sebelum melakukan ibadah sholat, sebelum sholat usolli fardhu dhuhri, tidak usah dilafalkan, tidak apa-apa. Langsung Allahu Akbar, niat di dalam hati, tidak apa-apa. Karena niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Dan waktu niat, sekali lagi, dan waktu niat itu
Waktunya niat itu dimulai dari awal mengerjakan sesuatu. Kalau sholat dimulai dari awalnya. Awalnya adalah takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu mengucapkan Allah, melafalkan Allahu Akbar. Lesannya melafalkan Allahu Akbar, hatinya niat sholat. Kalau di dalam wudhu, niat itu dilaksanakan ketika membasuh wajib yang pertama, yang disebutkan di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, nawaitul wudu'ah. Apabila seseorang sudah membasuh wajah, sudah sudah selesai 3 kali, ternyata dia ingat, oh saya tadi belum niat, kemudian membasuh wajah yang selanjutnya disertai dengan niat, maka basuhan yang keempat yang disertai dengan niat itulah yang wajib, yang dihitung 1. Karena yang 1, 2, dan 3 itu tidak ada niatnya. Jadi niat itu di awali juz'in minal wajhi, ketika wudhu. Seandainya sudah terlanjur sampai membasuh tangan, lupa tadi gak niat, maka wudhunya tidak sah, harus diulangi dari awal. Niatnya adalah membasuh, tempatnya, waktunya niat adalah ketika membasuh awal wajib, yaitu membasuh muka atau membasuh wajah. Nah, itu masalah niat. Niatnya itu tadi boleh 3 itu. Boleh niat nawaitul wudu'a tok, boleh. Terus nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari juga boleh. Terus nawaitul wudu'a li thaharatil hadas juga boleh. Nawaitul wudu'a li istibahatis sholati juga boleh. Boleh. Nah, tapi yang masyhur, yang sudah ada di kita, yang biasa kita lafalkan dan kita gunakan adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya niat nawaitul wudu'a, niat wudu, li raf'il hadasil asghari, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat. Yang nomor 2 rukunnya wudu adalah ghuslul wajhi. Yang nomor 2 rukunnya wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Wajah itu yang mana? Wajah itu ada ukurannya. Kalau dari segi lebarnya, mimmana biti sya'rir roksi di sini. Pak, kalau orangnya itu buta atau botak, di mana? Mana biti sya'rir roksinya di sini? Apakah dari sini? Dari belakang? Enggak. Mimmana biti sya'rir roksi yang umum. Kalau orang botak itu kan enggak umum. Umumnya manusia ya di sini, ya di sini. Ini umumnya manusia. Jadi yang dinamakan wajah itu ukuran lebarnya adalah mimmana biti sya'rir roksi di sini sampai ila muntahal lihyaihi, sampai tempat bertemunya 2 rahang di sini. Nih di sini. Tempat bertemunya 2 rahang. Rahang gigi ini kanan, rahang gigi kiri di sini. Lebarnya di sini, seret sampai sini.
Nah, ini kalau kita pegang di sini itu ada tulangnya. Ya di sini ini. Ini ukuran lebarnya wajah. Dari segi panjangnya mulai dari telinga ini, pendile telinga ini diukur, ditarik sampai sini kepada telinga sebelah kiri. Nah, ini panjangnya ukuran wajah. Kemudian ditarik di sini, seret, sampai bertemu di sini. Inilah yang disebut dengan wajah, dan itu wajib dibasuh dengan air. Apa saja yang ada di wajah? Seandainya di sini ada daging yang tumbuh, naudzubillah. Wah, daging ini yang tumbuh di wajah wajib untuk dibasuh secara keseluruhan. Seandainya di sini ada alisnya tebal dan panjang, seluruh alis, ini wajib untuk dibasuh semua. Rambutnya alis ini, baik yang tumbuh besar, yang tumbuh tebal, itu wajib untuk dibasuh semua wajah, rambut yang ada. Begitu juga seandainya punya kumis yang tebal, wajib dibasuh semua, mulai dari dohirnya kumis, jobone kumis, luarnya kumis, sampai dalam kulitnya kumis. Begitu juga izar yang ada di sini, di rambut yang ada di depannya. Rambut yang ada di depannya telinga ini namanya izar. Kalau di bawah telinga ini namanya godek atau jamban. Nah, ini wajib untuk dibasuh. Jadi kalau membasuh wajah, ya, ini wajib dibasuh. Kecuali jenggot, jambang, jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal, ukurannya tebal, apabila orang yang diajak bicara atau kita pakai kaca, itu tidak bisa melihat kulit dalamnya, itu dikatakan tebal bagi laki-laki. Tapi kalau masih terlihat kulitnya, itu dikatakan jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tipis wajib dibasuh semua, mulai dari luarnya rambut jenggot sampai dalamnya. Tapi kalau tidak tampak ya cukup, kalau tebal ya cukup luarnya saja. Itu untuk laki-laki. Lah untuk perempuan, seandainya perempuan mempunyai godek atau mempunyai jenggot panjang, bagaimana? Langka. Karena langka, maka tetap wajib dibasuh semua. Makanya kalau ada perempuan yang mempunyai jenggot, ya dikerik, ya dihilangkan semua. Kalau laki-laki memang umum, dan itu satu sunnah perilaku Kanjeng Nabi, ngingu jenggot. Nah, wajib dibasuh semua. Caranya membasuh adalah dimulai dari atas. Kita ambil air, kita usapkan, kita guyurkan air di wajah. Kita gosokkan lur ke bawah. Kita aliri air semuanya. Nah, air yang masih ada di wajah ini masih air suci dan mensucikan. Kalau kurang digosok-gosok sampai merata. Kalau sudah netes terpisah dari tempat membasuh ini, namanya air mustakmal. Nanti akan ada pembahasan di bab masalah air wajah. Ini membasuh wajah, jadi mulai dari atas yang baik itu, sampai keseluruhan wajah itu terbasuh semua. Nah, makanya dalam membasuh wajah itu kadang-kadang kita melupakan izar. Melupakan izar kadang-kadang.
Padahal idar atau rambut yang ada di depannya telinga ini wajib untuk dibasuh semuanya. Wajib untuk dibasuh semuanya. Sak kulit-kulitnya. Itu membasuh wajah yang pertama. Rukun wudu yang kedua. Rukun wudu yang ketiga, asalis ghuslur yadaini ma'al mirfaqaini. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Ini tangan. Sampai siku-siku itu sikut sebelah sini. Kalau kita gini kan ada di sini. Ini namanya adalah siku-siku sampai sini. Kalau diuter, muter sampai sini, ini namanya adalah siku-siku. Nah, ini yang wajib. Kemudian kalau kita membasuh, ya kita lebih di atas siku-siku supaya sempurna di dalam membasuh tangan. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna apabila kita tidak melakukannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib sempurnakan. Kalau kita pengen memperpanjang basuhan, ya sampai tengahnya sini. Tengahnya sini, jangan sampai ke pundak sini. Itu namanya israf kalau sampai ke pundak. Tapi kalau sampai ke sini cukup. Dan itu yang dianjurkan. Basuh itu pokoknya airnya mengalir. Basuh ini tok. Airnya mengalir. Cukup airnya mengalir, itu sudah cukup di dalam membasuh tangan. Bawah kuku itu juga wajib untuk dibasuh semuanya. Pokoknya seluruh anggota tangan. Nah, ini wajib untuk dibasuh sampai siku-siku yang ada di sini. Rukun wudu yang nomor 3. Rukun wudu yang nomor 4 adalah mashus syai'in minar ra'si. Mengusap sesuatu yang ada di kepala. Di kepala. Walau ba'do sya'ratin au qadriha minal basyarati. Minal basyarati. Yang wajib dibasuh. Yang wajib diusap, dimasah. Itu adalah kepala. Hubung kepala tidak bisa, ya rambut kepala. Walaupun cuma satu rambut yang ada di kepala, satu saja sudah cukup. Bahkan di sini ba'du sakrotin, sebagian rambut, separuh rambut sudah cukup diusap. Ambil air, tidak usah mengalir, cukup diginikan, selesai. Sudah cukup untuk mengusap kepala. Seandainya cewek mau wudu, dia tidak melepas kerudungnya, seandainya cukup diginikan kerudungnya atau jilbabnya, masuk. Kemudian dia mengusap kepala, tangannya dibasahi air, selesai diginikan, dimasukkan di jilbabnya. Cukup. Itu cukup. Bagaimana kalau seorang laki-laki pakai imamah atau pakai serban? Pakai serban. Nah, itu sunnahnya dibasuh, kemudian diusap imamahnya. Itu cara mengusap rambut kepala atau mengusap kepala. Kesunahannya
kalau mengusap kepala itu adalah seluruh kepala diusap. Caranya gini, seandainya ini di depan ada air, kita basahi kedua tangan kita. Kemudian jari jempol kita masukkan ke dalam lubang telinga. Nah, terus kemudian jari telunjuk di depan kita jadikan satu gini. Kita tarik ke belakang. Selesai. Kita kasih air lagi atau tidak, kita ulangi 3 kali sampai seluruhnya. Nah, ini masuk yang mengusap kepala yang paling sempurna, atau kesunahannya itu seperti itu. Itu mengusap kepala, baik laki-laki maupun perempuan sama. Nah, di kepala. Nah, batasan kepala itu sampai mana? Batasan kepala. Kalau tadi ini memana bidi sa'rir roksi sampai sini, ini adalah wajah. Kalau kepala di luarnya sini sampai leher. Ini namanya kepala. Kalau membasuh rambut yang panjang yang ada di sini di luar kepala, itu tidak diperbolehkan. Beda dengan tahallul. Kalau tahallul rambutnya panjang yang dipotong sebelah sini sah tahallulnya. Tapi kalau wudu yang diusap adalah rambut yang ada di kepala. Yang di luar kepala tidak sah untuk diusap atau tidak mencukupi. Rukun wudu yang nomor 4, mengusap sebagian rambut kepala walaupun rambutnya cuma 1. Yang nomor 5 adalah membasuh kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Al-ka'bain al-admani al-barizaini bainas saqi wal qadami. Ini itu di pergelangan kaki itu ada mata kaki. Nah, kalau mata kakinya itu ya di situ. Nah, maka untuk menyempurnakan membasuh kaki adalah dibasuh di atasnya mata kaki. Sekali lagi di atasnya mata kaki untuk menyempurnakan basuhan kaki. Di atas mata kaki, di bawah betis sedikit. Nah, kalau pengen menyempurnakan yang lebih sempurna, kesunahannya adalah sampai bawahnya lutut. Bawahnya lutut tidak boleh membasuh sampai ke pupu, karena itu adalah israf di dalam membasuh kaki. Itu rukun wudu yang nomor 5. Yang nomor 6, rukun wudu adalah tertib. Tertib itu adalah berurutan di dalam mengerjakan wudu. Tidak boleh diloncat-loncati. Tidak boleh yang awal diakhirkan, yang akhir didahulukan, tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Karena ada perintah ibda bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya bacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ditambahi 1 di depan niat dan di akhir tertib. Urut.
Itu namanya tertib, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ibda'u bima bada'allahu bih. Begitu juga di dalam ibadah yang lain seperti ibadah sa'i. Itu dimulai dari Safa dan Marwah. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Begitu juga dengan wudu. Begitu juga dengan wudu dimulai dari membasuh wajah. Untuk selain yang disebutkan di sini, untuk selain yang niat ya, membasuh wajah, terus kemudian membasuh tangan, kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib, itu adalah kesunahan di dalam wudu. Kesunahan di dalam wudu. Nanti kesunahan di dalam wudu itu akan dibahas, ya. Itu akan dibahas pada pertemuan. Tidak ada ya, dibahas sekarang aja. Itu akan kita bahas sekarang, kesunahan wudu. Di antara kesunahan wudu yaitu ada kesunahan dalam melakukan wudu. Itu ada 20 banyak. Ada 20 kesunahan. Nah, yang pertama adalah bersiwak. Sebelum berkumur. Setelah membasuh telapak tangan, bismillahirrahmanirrahim, siwakan dulu. Pertama membasuh tangan, itu juga sunnah. Membasuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, mencuci tangan sampai selesai. Apabila kita lupa membaca bismillah, ya kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu nomor 1, 2, dan 3. Membasuh tangan, membaca bismillah, kemudian bersiwak. Yang nomor 4 adalah berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung atau membersihkan hidung. Dijadikan satu boleh, madmadhah dan istinsyak itu boleh. Dijadikan satu, ambil air, kemudian sambil berkumur, terus kemudian diserap air itu ke dalam hidung. Itu boleh juga sendiri-sendiri, habis berkumur buang ke arah kiri, diulangi lagi, sampai melempung gini, sampai sekiranya air itu berputar di seluruh mulut, kemudian dibuang sebelah kiri, diulangi 3 kali. Terus kemudian istinsak juga boleh. Nah, sekiranya air bisa masuk ke dalam hidung, itu istinsak, kemudian dibuang sebelah kiri. Itu memasukkan air ke dalam. Terus kemudian yang nomor 5 adalah mengulangi basuhan dan usapan 3 kali. Tadi yang wajib itu cuma 1 kali. Wajib. Ketika 1 kali membasuh wajah, nawaitul wudu al-rahman, sudah selesai, itu wajib. Sunnah diulangi 3 kali, membasuh wajah 3 kali, diulangi lagi ketiga kalinya. Begitu juga membasuh kedua tangan, diulangi 3 kali, selesai, diulangi 3 kali. Yang kedua, diulangi yang ketiga. Jadi
mengulangi basuhan dan usapan 3 kali. Selanjutnya kesunahannya adalah mengusap seluruh rambut kepala. Tadi sudah dipraktekkan cara mengusap seluruh rambut kepala. Nomor 7, membasuh kedua telinga secara merata. Basuh telinga. Ini hukumnya sunnah. Ambil air, kita basahi telinga, jari telunjuk. Ini biasanya membasuh telinga ini setelah mengusap kepala, basuh telinga. Ini air, tangan kita basahi, jari telunjuk kita masukkan di lubang telinga. Kemudian jari telunjuk kita putar ke atas di sela-selanya telinga sampai ke atas sendiri, kembali lagi ke atas, baru jari jempol ditarik ke atas. Selesai. Itu kalau dipraktekkan yang ketika membasuh telinga itu secara bersamaan kedua telinga. Nah, 1 diulangi 3 kali, 2, 3, selesai. Terus yang nomor 8, menyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki dengan menggunakan jari kelingking secara berkebalikan. Dimulai dari jari kelingking kaki kanan sampai jari kelingking kaki kiri. Kalau jari tangan ditasbih gini. Ketika membasuh tangan tadi, membasuh tangan langsung gini. Ditarik-tarik gini, ini namanya ditasbih. Supaya apa? Kotoran-kotoran yang ada di sini keluar semua. Ini sunnah. Sunnah digosok-gosok juga sunnah. Nah, ditasbih seperti ini. Kalau membasuh kaki di sela-sela ini jari tangan untuk kaki kiri dimasukkan di kaki kiri jari. Nah, kemudian jari berikutnya dimasukkan. Kemudian jari berikutnya dimasukkan sambil diguyur air, dimasukkan. Selesai. Ketika menyela-nyelani kaki kanan, kaki kiri mulai dari jempol. Selesai di jari kelingking sebelah kiri. Nomor 9, melakukan wudhu secara langsung atau berkesinambungan. Berkesinambungan itu habis membasuh wajah langsung membasuh dua tangan. Itu mualah. Boleh. Tidak mualah habis membasuh wajah keluar dari tempat wudhu, ngobrol-ngobrol dulu, kemudian kembali lagi melanjutkan wudhunya basuh tangan. Boleh. Boleh. Yang nomor selanjutnya, kesunahan wudhu adalah mendahulukan anggota kanan. Ada kanan. Kalau kepala tadi, ya ini kepala, rambut kepala, tidak ada kanan, tidak ada kiri. Kalau wajah sebelah kanan dulu. Nah, bersama-sama. Tangan kanan dulu, baru kaki, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu. Kalau membasuh telinga itu yang utama adalah bersama-sama. Nomor 11 adalah memanjangkan basuhan wajah sampai pada lipatan leher sebagian kepala, memanjangkan basuhan kaki sampai betis. Nah, sampai betis itu di bawahnya lutut. Nah, itu dipanjangkan basuhannya sampai sini. Kalau kaki sampai betis atas, betis. Nah, itu memanjangkan basuhan. Nomor 12, tidak meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air. Itu kesunahan. Jadi kalau sekarang sudah modern atau sudah
banyak tempat-tempat air yang tinggal muter saja sudah keluar airnya. Kalau zaman dahulu pakai timba kerean itu, kemudian ada temannya yang merojokkan. Itu yang lebih baik, itu diadai tempat, kemudian kita wudhu dengan menggunakan tempat itu tanpa meminta bantuan orang lain. Yang nomor 13, tidak mengusap atau mengelap bekas air wudhu yang menempel pada anggota wudhu. Setelah wudhu ya sudah, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Ada yang menyatakan tetesan air wudhu itu nanti akan menjadi malaikat. Oh, ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang sunnah saja. Nomor 14, apabila memakai cincin, maka cincin atau gelangnya, seandainya pakai gelang seperti ini, gelang jam yang cincinnya digerak-gerakkan ketika membasuh tangan. Tangannya cincinnya ketika membasuh tangan digerak-gerakkan sini. Ini juga sunnah. Nah, kita sudah yakin bahwasanya air sudah masuk ke dalam, tapi kesunahannya adalah digerak-gerakkan. Yang selanjutnya adalah memulai basuhan dari wajah yang bagian atas, tadi sudah kita praktekkan. Terus kemudian 16, membasuh sudut kelopak mata yang luar dan dalam dengan menggunakan ibu jari. Jika tidak terdapat kotoran, membasuh ini telapak tangan gini dengan menggunakan ibu jari. Jadi ketika membasuh wajah tadi, yang terakhir kita ginikan. Nah, itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menghadap kiblat, sunnah wudhu. Boleh menghadap ke arah selain kiblat, tapi kesunahannya adalah menghadap kiblat. 18, menggunakan air yang tidak kurang dari setengah liter, tidak kurang dari setengah liter. Jadi air digunakan untuk wudhu itu sunnahnya adalah lebih dari setengah liter. 19, tidak berbicara ketika wudhu, itu sunnah. Jadi wudhu diam, wudhu itu adalah ibadah. Nah, kesunahannya adalah diam. Terus kemudian tidak menepuk air ke wajah ketika membasuh. Menepuk itu biok gini. Nah, cukup diusapkan. Nawaidul wudhu'a. Yang terakhir itu setelah selesai wudhu semua, itu membaca doa. Membaca doa wudhunya itu ngangkat tangan ini menghadap kiblat dan mendongakkan wajahnya ke atas atau ke langit. Kalau di rumahnya tidak ada langit, ya melihat langit-langit rumah dan berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Diusapkan ke wajah, kemudian membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di fardunya wudhu ada 6. 1, niat. Nomor 2 adalah membasuh wajah. Nomor 3, membasuh kedua tangan sampai beserta kedua siku. Nomor 4, mengusap sebagian kepala. Nomor 5, membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Nomor 6, tertib. Itu fardunya wudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya yang membahas tentang air dan sesuatu yang menyebabkan mandi. Pertemuan berikutnya adalah membahas tentang masalah air. Alat untuk bersuci. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.